Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nobri Agustian, NIM 1806700, Penjas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3 yang meliputi keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama, keracunan. Keracunan suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat buat kesehatan ataupun bagi tubuh. Adapun keracunan melalui mulut, penyebabnya karena obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia seperti obat serangga dan lain-lain. Ada juga makanan yang mengandung racun. Pertolongan untuk keracunan di dalam pencernaan, buat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jarinya ke mulut si korban tersebut. Bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Tidak perlu lagi rangsangan muntah. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Keracunan melalui pernapasan yang penyebabnya atau gejalanya yaitu pernapasan sesak, kulit sinosis atau kebiruan, napas berbau ataupun batuk. Penyebabnya karena menghirup gas beracun atau juga kebocoran gas industri. Ada juga tahap keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, awal mulanya sakit kepala, yang kedua muntah, ketiga pusing, keempat kesulitan napas, yang kelima kolap, dan yang terakhir hilangnya kesadaran. Pertolongan keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, beri dia oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh si korban. Keracunan melalui kulit, penyebabnya karena zat kimia biasanya dari bahan pertanian, tanaman, tersentuh binatang seperti ulat bulu atau makhluk laut. Gejalanya karena kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan meliputi seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Pertolongan korban keracunan melalui kulit yaitu buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, atau bisa juga bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjutnya. Pertolongan luka gigitan dari binatang. Yang pertama, gigitan serangga. Gejalanya jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas disertai muntah. Cara penanganannya, siapkan 6 siung bawang putih dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Yang kedua, namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut. Jangan sampai digaruk menggunakan tangan. Kenapa? Karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Penggarukannya yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Cara penanganannya yaitu yang pertama, bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel di kulit kita. Yang kedua, gunakan garam
yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam. Dan yang terakhir, setelah itu bersihkan. Tomcat dikenal mengandung racun jenis paedrin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Ada juga penanganannya, yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Bagaimana terkena pacet atau lintah? Cara penanganannya, tuangkan alkohol atau biasa juga dioles garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Ada juga gigitan ular. Gigitan ular, tanda dan gejalanya bekas gigitan orang yang digigit ular akan merasakan sakit yang sangat hebat sehingga merah di sekitar luka. Penting untuk kita ketahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf 5. Jadi kita harus mengenali jenis-jenis gigitan ular yang berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang gigitan yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Seperti tersebut. Ular berbisa, ular dan tidak berbisa. Ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya oval atau seperti telur. Gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh. Bisa membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari atau diurnal, tidak memiliki taring bisa. Gigitannya yang tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Ular yang memiliki bisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, nokturnal, dan juga dapat membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisanya. Memiliki taring bisa atau racun yang mematikan. Setelah menggigit masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa terdapat 2 titik. Adapun penanganan gigitan ular. Yang pertama, tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum pembangkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan juga luka, tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spak atau bidai untuk mengurangi pergerakan darah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Yang terakhir, rujuk ke rumah sakit. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Yang pertama, hematotoksik. Hematotoksik
bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan. Pendarahan di tempat lain seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, juga gangguan pembekuan darah. Ada juga neurotoksik, bersifat racun terhadap saraf. Penyebabnya penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan, hingga kejang. Apabila menyerang saraf pernapasan, ini dapat menyebabkan penderitaan sulit bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Kardiotoksik. Gejala ini yang timbul berupa penurunan tekanan darah, shock, dan juga henti jantung. Sindroma kompartemen merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang disebabkan pembekakan. Akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit, dan lama-kelamaan otot bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Pertolongan yang pertama yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung atau bisa hubungi bantuan. Dan si penolong juga bisa tenangkan si penderita tersebut. Cuci luka dengan sabun dan imobilisasi. Yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa, yang pertama, memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Yang kedua, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan. Yang ketiga, mengikat atau memberi torikat terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan torikat bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Minum minuman alkohol atau kopi. Dan yang terakhir, mencoba mengejar dan menangkap ular. Adapun gigitan anjing, biasanya gigitan anjing dapat ditangani dengan beberapa cara. Yang pertama, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Yang kedua, bersihkan dengan air bersih. Beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka dan balut. Yang terakhir, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pertolongan yang ketiga, yaitu yang meliputi keracunan dan gigitan binatang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.